Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membuat video berjudul klasifikasi tingkat risiko diabetes menggunakan algoritma random forest. Sebelumnya di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Iban K. Ramadan, dengan NIM 20202. Lalu ada Alaikasalam dengan NIM 23133. Lalu ada Bilqizah Rahma Ilayya Syahdewi dengan NIM 23030. Lalu ada Aditya Aprilio Pratama dengan NIM 23201. Lalu IAIG terakhir ada Sirojul Izeh dengan NIM 23100. 31 di sini kita akan menggunakan metode random forest. Random forest sendiri itu adalah metode dalam machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Metode ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan, decision trees, secara acak dari subset data dan subset fitur. Setiap pohon dilatih secara independen dan hasil akhirnya ditentukan dengan menggabungkan prediksi dari seluruh pohon dengan cara voting untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Keunikan random forest terletak pada penggunaan dua proses acak. Pertama, pemilihan data secara acak untuk melatih setiap pohon dengan teknik bootstrap sampling. Kedua, pemilihan acak sebagian fitur saat membagi simpul pohon. Pendekatan ini menciptakan variasi antar pohon dan membantu mengurangi risiko overfitting. Pada pendahuluan dan latar belakang dalam paper tersebut menjelaskan bahwasanya diabetes itu penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula darah kita itu terlalu tinggi. Ini bisa terjadi karena tubuh kita tidak cukup menghasilkan insulin. Kalau dibiarkan bisa berujung ke komplikasi serius seperti gagal ginjal, kebutaan, sampai serangan jantung. Berdasarkan data WHO tahun 2011, sekitar 4,6 juta orang meninggal karena diabetes. Angka ini makin naik dari tahun ke tahun. Bahkan diprediksi tahun 2040 nanti jumlah penderita diabetes bisa tembus 642 juta orang. Makanya penting banget ada caranya untuk mendeteksi risiko diabetes sejak dini. Disinilah teknologi seperti data mining berperan. Dalam penelitian ini kita pakai yang namanya algoritma random forest buat bantu klasifikasi atau memprediksi tingkat risiko diabetes. Evaluasi model. Setelah modelnya jadi, kita uji seberapa bagus performnya. Kita pakai yang namanya confusion matrix dan ROC curve. Hasilnya cukup mengesankan. Model ini bisa prediksi dengan akurasi 98%. Artinya dari 52 data tes, cuma satu yang salah. Bahkan grafik ROC-nya ngasih nilai AUC-nya 100%. Yang artinya model ini sangat jago bedain antara orang yang punya risiko diabetes dan yang tidak mempunyai diabetes. Selain itu, nilai lain seperti precision, recall, dan F1 score juga tinggi banget. Semua sekitar 0,98. Ini nunjukin kalau model ini konsisten dan bisa dipercaya buat untuk klasifikasi data diabetes. Metodologi penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari situs Kaggle. Total data yang dikumpulkan terdapat 520 data, di mana masing-masing data memiliki 16 gejala seperti sering haus, sering buang air kecil, dan lain-lain, dan satu label, apakah pasien tersebut terkena diabetes atau tidak. Setelah itu data dibersihkan terlebih dahulu, dihapus data yang double atau kosong. Kemudian data teks seperti yes atau no diubah terlebih dahulu menjadi angka agar bisa diproses oleh mesin. Lalu data dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk melatih model dan 20% untuk mengetes modelnya. Model klasifikasi dibangun memakai algoritma random forest.
Jadi dari data gejala-gejala tadi, sistem belajar dan mencoba menebak apakah pasien tersebut mempunyai resiko diabetes atau tidak. Hasil dan interpretasi. Dari hasil klasifikasi, ternyata 320 pasien diklasifikasikan sebagai positif diabetes, yaitu sekitar 61,5%, sedangkan 200 pasien negatif, yaitu sekitar 38,5%. Terus setelah dianalisis, ada beberapa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap resiko diabetes, yaitu sering buang air kecil, sering haus, faktor usia, jenis kelamin, dan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Nah, dari 320 pasien yang kena diabetes, ternyata 300 orang itu termasuk kategori resiko rendah, dan hanya 20 orang yang termasuk resiko tinggi. Ini penting banget buat dokter atau tenaga medis supaya bisa ambil tindakan yang tepat lebih awal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, algoritma random forest ini terbukti sangat efektif untuk memprediksi risiko diabetes dengan akurasi 98% dan AUC-nya 100%. Model ini bisa membantu untuk mendeteksi dini agar pasien bisa mendapatkan penanganan sebelum penyakitnya semakin parah. Kedepannya, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem diagnosis otomatis, terutama jika digabung dengan data yang lebih besar dan lebih kompleks. Saran dari saya yaitu penelitian ini bisa dilanjutkan dengan membandingkan algoritma random forest dengan metode lain supaya kita tahu mana yang lebih bagus dan mana yang lebih cocok untuk dipakai dalam dunia medis. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur yang ada di dalam dataset dari kelompok 5. Yang pertama itu ada age, yang kedua ada gender, selanjutnya ada polyuria, selanjutnya ada polydipsia, selanjutnya ada sudden weight loss, selanjutnya ada weakness, selanjutnya ada polipagia, selanjutnya ada genital thrush, selanjutnya ada visual blurring, selanjutnya ada itching, selanjutnya ada irritability, selanjutnya ada delay healing, selanjutnya ada partial paresis, selanjutnya ada muscle stiffness, selanjutnya ada alopecia, selanjutnya ada obesity, dan yang terakhir ada kelas. Nah, untuk total datasetnya sendiri itu ada di angka 521. Demikian penjelasan yang dapat kelompok 5 sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.